Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perbandingan senilai. Ya, Pak Imam sudah menjelaskan tentang konsep perbandingan senilai beserta dua contoh soal terkait perbandingan senilai. Pada pertemuan kali ini, Pak Imam akan memberikan dua contoh soal lagi terkait perbandingan senilai untuk lebih memantapkan pemahamanmu terhadap konsep perbandingan senilai. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Kak Silvi dapat membaca 16 lembar komik dalam waktu 2 hari. Berapa lembar komik yang ia baca dalam waktu 6 hari? Nah, ini merupakan salah satu contoh perbandingan senilai. Ya, jadi konsep perbandingan senilai itu jika besaran yang pertama itu naik, maka besaran yang kedua juga naik. Atau jika besaran yang pertama dia turun, maka besaran yang kedua juga turun nilainya. Jadi, kalau kita analogikan dalam contoh soal ini, berarti di sini yang dibahas itu adalah lembaran komik dan waktu. Ya, artinya apa? Semakin banyak lembaran komik yang ia baca, maka waktu membacanya juga akan semakin lama. Ya, atau semakin lama waktu yang diberikan kepadanya untuk membaca komik, maka semakin banyak lembaran yang bisa ia baca. Tapi kalau waktu yang diberikan semakin sedikit, maka semakin sedikit pula lembaran yang bisa ia baca. Begitu kira-kira. Maka contoh soal ini adalah contoh perbandingan senilai. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya, Nak. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu tabelnya. Kita buat tabelnya, berarti yang dibahas dalam soal ini adalah lembaran komik dan lama waktu dalam satuan hari. Kita buat aja lembar dan hari. Oke. Kak Silvi dapat membaca 16 lembar komik. Berarti angka 16-nya kita letakkan di kolom lembar dalam waktu 2 hari. Kita letakkan di kolom hari. Berapa lembar komik yang ia baca dalam waktu 6 hari? Berarti 6 hari. 6-nya ini kita masukkan ke dalam kolom hari. Nah, berarti ini yang ditanya. Oke, kita misalkan 16-nya itu adalah A1, yang ditanya adalah A2, 2 ini sebagai B1, dan 6 sebagai B2. Nah, kita masuk ke rumus yang kita gunakan. Rumusnya adalah A1 berbanding A2 sama dengan B1 banding B2. Ya. A1-nya berapa, Nak? 16 per A2-nya itu yang ditanya. Berarti tetap kita tuliskan A2 sama dengan B1-nya 2 per B2-nya 6. Nah, sampai di sini kita lakukan perkalian silang untuk mendapatkan harga si A2. Ya, berarti A2 kita kalikan dengan 2. Sama dengan 6 kita kalikan dengan 16. Oke, A2 kali 2 sama dengan 6 kali 16, 96. Maka A2 sama dengan kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Berarti 96 dibagi 2. Maka A2 sama dengan 48. Ya, berarti selama 6 hari Kak Silvi dapat membaca 48 lembar komik. Oke, perhatikan kembali nak contoh pertama. Itulah contoh pertama kita. Setelah ini kita akan masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, selama 8 hari menabung, Rifhan dapat mengumpulkan uang Rp240.000. Berapa lama ia menabung untuk mengumpulkan uang sebesar Rp360.000? Nah, ini juga soalnya atau contoh soalnya berkaitan dengan perbandingan senilai.
kalau kita kaitkan ke definisi atau syarat dari perbandingan senilai itu sendiri yang menyatakan bahwa jika besaran pertama naik, maka besaran kedua juga naik. Atau jika besaran pertama turun, maka besaran kedua juga turun. Nah, kalau kita kaitkan ke dalam soal ini, maka semakin lama atau semakin tinggi, semakin lama ya kita sebutkan, semakin lama dia menabung, maka semakin banyak uang yang ia dapatkan. Ya, semakin lama ia menabung berarti waktunya semakin besar, ya. Semakin besar waktu, semakin lama waktu dia menabung, maka semakin besar uang yang ia dapatkan. Namun, jika semakin sedikit waktu yang diberikan, maka semakin sedikit pula uang yang dapat ditabung atau dikumpulkan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya, ya. Kita pahami kembali soalnya. Selama 8 hari menabung, Rifan dapat mengumpulkan uang Rp240.000. Berapa lama ia menabung untuk mengumpulkan uang sebesar Rp360.000? Nah, berarti di dalam soal ini ada dua topik yang dibahas, yaitu hari atau lama waktu menabung dan uang tabungannya atau besar tabungannya. Ya, berarti kita buat di sini hari dan uang. Ya, buatnya ini apa terserah anak bapak, gimana anak bapak pahamnya saja, mau buat besar uang, mau besar tabungan, terserah ya nak. Yang penting maknanya sama. Oke. Nah, selama 8 hari menabung, berarti angka 8-nya kita masukkan ke kolom hari. Rifan dapat mengumpulkan uang Rp240.000. Berarti 240.000-nya kita masukkan ke dalam kolom uang. Oke, kita lanjutkan. Berapa lama ia menabung untuk mengumpulkan uang sebesar Rp360.000? Berarti Rp360.000-nya kita masukkan ke dalam kolom uang. Oke, berarti ini yang ditanya. Oke, nah maka kita misalkan 8 ini adalah A1, yang ditanya adalah A2, 240.000 ini adalah B1, dan 360.000 adalah B2. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel, selanjutnya kita tentukan, kita buat, kita tulis rumus yang akan kita gunakan, yaitu A1 banding A2 itu sama atau senilai dengan B1 banding B2. A1-nya itu adalah 8 per A2, itu yang ditanya. Berarti tetap kita tuliskan A2 sama dengan B1-nya, ini dia 240.000 per B2-nya itu adalah 360.000. Oke, itu dia. Nah, sampai di langkah ini, supaya kita bisa mendapatkan harga A2, kita lakukan perkalian silang. Jadi A2-nya kita kalikan dengan 240.000 dan 8-nya kita kalikan dengan 360.000. Oke. Untuk A2 dikali 240.000 kita letakkan di ruas sebelah kiri sama dengan 8 kali 360.000. Oke. Kita mulai mengalihkan. A2 kali 240.000 sama dengan 8 kali 360.000. Pak yang mengalihkan ya. 8 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 8 kali 6, 48. 8, simpan 4. 8 kali 3, 24 tambah 4, 28. Itu dia. Jadi A2 sama dengan 2.880.000 dibagi nih 240.000. Oke. A2 sama dengan, untuk memudahkan anak bapak di dalam proses pembagiannya, angka 0-nya boleh dicoret nak, tapi harus sama banyaknya. Kalau kamu coret di bawah itu 1, 2, 3, 4, maka di atas juga 4. 1, 2, 3, 4.
Oke, tinggal 288 dibagi 24. Tinggal ini yang tersisa ya, Nak. 288 dibagi 24. Nah, hasil pembagiannya adalah 14. Itu dia. Ya, hasilnya adalah bukan 14 tetapi 12 ya. 12 hasilnya. Maka lama Rifhan menabung untuk mengumpulkan uang sebesar 360.000 adalah 12 hari. Ya, 12 hari. Oke, nah, itu dia. Silakan cek kembali, silakan diperhatikan kembali soalnya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA ataupun bertanya di forum Google Meet kita nanti. Oke, nah, sekian contoh soal yang Pak Im memberikan untuk hari ini. Ada 2 contoh soal. Semoga Anda Bapak paham, semoga Anda Bapak mengerti dengan apa yang Pak Im jelaskan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.